Selamat pagi anak-anak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kali ini kita akan belajar masih di materi pecahan. Untuk kegiatan matematika kita hari ini, kita akan kembali mengingat pembelajaran saat kalian di kelas 4, yaitu tentang bentuk-bentuk pecahan. Pertama, pecahan biasa. Bagaimana bentuk pecahan biasa? Contohnya seperti 1/2 atau 3/4 atau 2/3. Ini adalah bentuk pecahan biasa. Angka 1 ini disebut dengan pembilang dan angka 2 disebut dengan penyebut. Sama anak-anak ibu ya. Nah, yang angka 3 dan 2 ini disebut dengan pembilang, sedangkan yang di bagian bawahnya disebut dengan penyebut. Ini adalah contoh bilangan pecahan biasa. Nah, kemudian ada juga namanya pecahan campuran. Bagaimana contoh pecahan campuran? Mungkin masih ingat ya, pecahan campuran itu contohnya seperti 3, 1/2. Nah, berarti ada pecahan dan ada bilangan bulat. Bilangan bulatnya 3 dan pecahannya 1/2. Ini adalah contoh bilangan pecahan campuran. Oke, anak-anak ibu ya. Atau juga kalian bisa ketemuin 1/1, 1/2. Itu ya anak-anak ibu ya. Ini adalah contoh bentuk pecahan campuran. Nah, anak-anak ibu, kalian sudah tahu bentuk-bentuk dari pecahan. Sekarang kita akan mencoba mengubah bentuk pecahan. Bagaimana mengubahnya? Pertama, kita akan mencoba mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, contohnya, pecahan biasanya adalah 7/2. Ini artinya 7 dibagi 2. Coba kita bagi 7 dibagi. Oke, kita bagi nak ya, 2. Itu sama dengan, kalau dalam pembagian kita cari kelipatan 2 yang mendekati angka 7. Perkalian 2 yang mendekati 7 yaitu 3. Oke, selanjutnya 3 kali 2 ya 6. Sisanya 1. Nah, untuk pecahan biasanya pecahan campurannya artinya 3 sisa 1/2. Nah, ini adalah hasil pecahan campurannya. Atau kita ulang lagi sekali lagi nak ya. Coba 5/3. Nah, 5/3. Bagaimana cara mengubah menjadi pecahan campuran? Artinya 5 kita bagi 3. Nah, 5 bagi 3. Kalau pembagian ingat kelipatan nak ya. 5 bagi 3 perkalian 3 yang hasilnya dekat dengan 5. Nah, 1 kali 3, 3. 2 kali 3, 6. Maka artinya 2 tidak bisa. Cukup di sini 1. 1 kali 3, 3. Kita kurangi jadi 2. Nah, karena 2 tidak bisa, maka kita tidak bisa dibagi 3, tidak habis dibagi 3, kita cukup letakkan sisanya 2 di atas, dan karena pembaginya 3, kita letakkan 3 di sini. Oke, jadi pecahan biasa 5/3 untuk pecahan 2/3. Mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, bagaimana kalau ingin mengubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Nah, contoh pecahan campuran kalian sudah tahu bentuknya ya. Misalnya tadi 1/2. Nah, bagaimana untuk pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa? Kalian cukup mengalihkan bagian penyebut dengan bilangan bulatnya dan kalian tambah yang di atas atau pembilangnya. Oke ya.
Ibu terangkan lagi. Untuk mencari pecahan biasa, mengubah pecahan campuran pecahan biasa, kalian cukup mengalihkan penyebut dengan bilangan bulat, kemudian menjumlahkannya dengan pembilang. Nah, 2 kali 1 sama dengan 2, ditambah 1 sama dengan 3. Artinya 3/2. Nah, untuk bilangan campuran 1/2 itu pecahan biasanya adalah 3/2. Oke, Ibu ulangin sekali lagi ya. Jika pecahan campurannya 1/4 gitu. Nah, bagaimana bentuk pecahan biasanya? Nah, ingat kata Ibu tadi, kali tambah. Jadi kalian cukup kali dan di atasnya kalian tambah. 4 kali 2, 8. 8 tambah 1, 9. 9/4. Nah, ini adalah pecahan biasa. Jadi dari pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa. Oke, anak-anak Ibu ya. Nah, bagaimana sih kalau mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa? Nah, kalau pecahan desimal misalnya 0,2. Bagaimana untuk menentukan dia mengubahnya menjadi pecahan biasa? 2 per. Karena di belakang koma ini per 10, jadi 10. 2/10. Oke, kita ulang lagi nak ya. Misalnya bilangan desimalnya 0,1. Maka pecahan biasanya adalah 1/10. Karena di belakang koma itu ada 1 digit per 10 artinya. Oke. Bagaimana kalau 2, Bu? Nah, misalnya 0,11. Maka pecahan biasanya berapa? 11/100. Karena 2 digit di belakang koma. Artinya per 100. Oke, kalau di 1/10, 2/100, bagaimana? 0,312. Nah, ini kita ubah menjadi pecahan campurannya, pecahan biasanya 312/1000. Oke, baik ya anak-anak ya. 0,2 artinya kita baca 0,2. Nah, seperti 0,5. Nah, ini kita tulis 0,5. Nah, ini kita baca 1,25. Bukan 25. Ingat ya anak-anak Ibu ya, ketika angka di belakang koma itu artinya per 10 per 100. Oke, jadi kita bacanya cukup 1,2. Nah, ini kita baca 12,101, bukan 12,101. Maka yang benar adalah 0,084. Atau nah, ini kita baca 0,132. Baik anak-anak Ibu, demikianlah kegiatan pembelajaran kita hari ini, penjelasan dari Ibu. Semoga kalian bisa mengerjakan lembar kerja yang Ibu berikan. Jika ada yang belum paham, silakan hubungin Ibu. Oke, baik anak-anak Ibu, tetap semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.